Di tengah riuh dunia modern yang begitu gemerlap, manusia seolah terombang-ambing dalam lautan yang tak bertepi, ditarik ke sana kemari oleh arus iklan, tren, dan godaan benda-benda yang dijanjikan mampu menghadirkan kebahagiaan. Setiap pagi kita terjaga bukan untuk menjalani petualangan besar, tetapi untuk mengisi lembaran waktu dengan rutinitas yang sama. Bekerja, membeli, mengganti, dan mengoleksi. Dunia kita tak lagi menuntut pengorbanan seperti perang atau kelaparan besar. Kita lahir di zaman tanpa tragedi kolektif, tanpa musuh bersama, tanpa panggilan suci yang membakar jiwa. Namun, di balik semua kenyamanan itu, diam-diam hati kita merasa hampa, bertanya-tanya, benarkah ini tujuan manusia diciptakan? Untuk sekadar menjadi konsumen setia yang mengisi kekosongan batin dengan barang-barang baru? Barangkali kita adalah anak tengah sejarah yang kehilangan panggungnya. Tidak ada lagi peristiwa besar yang memaksa kita bertumbuh. Tidak ada lagi mimpi besar yang membuat dada bergemuruh. Kita menjalani hidup seperti mesin yang terprogram, mencari makna dalam katalog perabotan, berharap status sosial terangkat oleh merek-merek ternama. Kita dibuai narasi bahwa kebahagiaan itu bisa dibeli, bahwa hidup adalah soal mengoleksi, bukan merasakan. Dalam dunia seperti ini, pertanyaan tentang siapa diri kita dan kemana tujuan kita menjadi suara-suara sunyi di lorong pikiran yang jarang kita dengar. Namun, di bawah permukaan yang tenang itu, ada keresahan yang tumbuh diam-diam. Sebuah keinginan untuk menantang arus, untuk menemukan kembali makna hidup yang sesungguhnya. Fight Club hadir sebagai tamparan dan ajakan. Apakah kita berani keluar dari sistem yang membesarkan kita? Apakah kita cukup jujur untuk mengakui bahwa rutinitas dan benda-benda ini tidak pernah benar-benar mengisi kekosongan di dalam jiwa? Inilah kisah tentang pencarian makna di dunia tanpa perang, tanpa tragedi, namun penuh perang batin yang sunyi. Kisah tentang manusia yang merindukan alasan untuk benar-benar hidup. Bagian 1. Generasi tanpa perang besar, generasi tanpa tujuan. Di tengah riuhnya peradaban yang maju pesat, manusia hari ini bagaikan generasi yang terlahir di antara dua zaman. Bukan lagi pewaris luka-luka perang besar, namun juga belum menemukan tujuan yang bisa menggerakkan seluruh jiwa. Kita adalah generasi tanpa peristiwa dahsyat yang memaksa untuk bertahan hidup, tanpa panggilan bersama yang membuat seluruh bangsa bergerak dalam satu derap. Bagi para leluhur kita, sejarah adalah tentang bertahan dan memperjuangkan hidup, tentang masa-masa kelam saat kelaparan dan peperangan menjadi bagian dari napas sehari-hari. Mereka dipaksa menemukan makna dalam derita, mengukir ketabahan dari sisa-sisa harapan yang tipis. Berbeda dengan mereka, kita hidup di zaman penuh kenyamanan. Segala kebutuhan bisa didapatkan dengan mudah. Teknologi menawarkan keajaiban instan. Segala keinginan bisa diwujudkan dalam hitungan detik. Namun justru di balik semua itu, kita perlahan kehilangan rasa lapar akan makna. Kita menjadi anak tengah sejarah, seperti yang diucapkan Tyler Durden dalam Fight Club. Generasi yang tidak pernah benar-benar merasa diusir dari zona nyaman. Generasi yang tidak pernah benar-benar merasa harus bertahan di tengah gelombang ujian hidup yang besar. Hidup kita berjalan seperti roda yang berputar tanpa arah. Tidak ada perang besar yang menyatukan. Tidak ada depresi besar yang mengajarkan untuk saling menopang. Perjuangan kita bukan lagi di medan tempur, melainkan di lorong-lorong pusat perbelanjaan, di antara katalog barang-barang yang menjanjikan kebahagiaan semu. Kita sibuk membangun identitas dari apa yang kita pakai, apa yang kita miliki, dan berapa banyak barang yang berhasil kita kumpulkan. Namun di balik semua kepemilikan itu, rasa hampa diam-diam menyelinap ke dalam hati. Tidak ada peristiwa besar yang menantang kita untuk bertumbuh melampaui diri sendiri. Yang ada hanya rutinitas tanpa akhir yang melelahkan jiwa. Tokoh utama dalam Fight Club,
seorang karyawan biasa tanpa nama, adalah cerminan nyata dari generasi ini. Ia bangun setiap hari untuk bekerja, mengisi waktu dengan tugas-tugas yang terasa tidak berarti, lalu pulang untuk menikmati kenyamanan semu dari barang-barang yang ia beli. Ia tidak pernah benar-benar merasa hidup, seakan-akan hidup hanya berjalan tanpa tujuan yang jelas. Keinginannya hanya sebatas katalog dan koleksi, berharap ada makna di balik setiap barang baru yang berhasil dimiliki. Namun, semakin banyak yang ia kumpulkan, semakin dalam pula rasa kosong yang menjerat. Inilah ironi besar zaman ini. Semakin kita dikelilingi oleh kemudahan dan kenyamanan, semakin sulit pula menemukan alasan untuk hidup sepenuh hati. Tidak ada lagi tragedi besar yang memaksa untuk bertahan. Tidak ada perang yang memaksa untuk bersatu. Tidak ada krisis yang benar-benar menguji kemanusiaan kita. Semua berjalan dalam keteraturan yang membius, membuat kita lupa untuk bertanya, adakah makna di balik semua ini? Bagian satu ini menyoroti wajah generasi modern yang kehilangan tujuan besar. Generasi yang bertanya-tanya di tengah kemewahan. Benarkah ini puncak kehidupan manusia? Atau justru kita sedang tersesat di labirin kenyamanan tanpa makna? Bagian 2. Makna hidup di masa lalu dan bayangannya pada dunia modern. Jika kita menengok ke belakang, ke masa-masa kelam yang pernah dialami umat manusia, kita akan menemukan bahwa penderitaan dan perjuangan selalu menjadi lahan subur tumbuhnya makna hidup. Pada masa Perang Dunia dan masa depresi besar, manusia dihadapkan pada tantangan yang mengharuskan mereka bersatu, bertahan, dan saling menguatkan. Di tengah ancaman kelaparan, kehilangan, dan kekacauan, mereka menemukan secercah alasan untuk terus hidup, baik itu untuk melindungi keluarga, memperjuangkan kebebasan, atau sekadar bertahan hingga hari esok. Kisah Viktor Frankl, seorang psikiater sekaligus penyintas kamp konsentrasi, menjadi bukti nyata bagaimana makna hidup bisa ditemukan bahkan dalam kegelapan yang paling pekat. Di balik jeruji kawat berduri dan ancaman kematian, Frankl menyadari bahwa yang memberi kekuatan untuk bertahan bukan sekadar fisik, melainkan keyakinan pada makna yang lebih besar. Mereka yang memiliki alasan untuk hidup, tulisnya, sanggup menanggung hampir segala macam penderitaan. Ia menunjukkan bahwa manusia mampu menghadapi cobaan seberat apapun selama ia punya tujuan yang menanti di ujung jalan. Tidak hanya dalam pengalaman pribadi, pencarian makna juga mewarnai sejarah kolektif manusia. Dalam banyak peristiwa besar, seperti perang agama atau revolusi, manusia rela mengorbankan kenyamanan dan bahkan nyawanya demi sebuah cita-cita bersama. Mereka percaya ada hal suci yang layak diperjuangkan, sebuah panggilan yang memberi arti pada pengorbanan dan penderitaan. Di balik tumpahan darah dan air mata, selalu ada narasi agung yang menghidupkan dan memaknai perjuangan mereka. Namun, ketika zaman berubah dan dunia menjadi semakin aman serta nyaman, kebutuhan akan makna pun perlahan memudar. Tidak ada lagi perang yang menggerakkan massa. Tidak ada depresi besar yang menuntut manusia untuk saling menolong tanpa pamrih. Kehidupan perlahan berubah menjadi rutinitas tanpa ujian besar, dan manusia semakin sibuk mencari pengganti makna dalam bentuk hiburan, pencapaian material, dan kenikmatan sesaat. Perbedaan mendasar antara generasi masa lalu dan generasi sekarang bukan hanya pada jenis tantangan yang dihadapi, tetapi juga pada sumber makna yang menggerakkan hidup. Jika dahulu makna diperoleh dari pengorbanan dan keberanian menghadapi bahaya, kini makna sering dicari dalam katalog, saldo rekening, atau jumlah pengikut di media sosial. Namun, ironisnya, semua itu justru menciptakan kekosongan yang semakin dalam. Kehidupan yang tenang, tanpa tantangan besar, ternyata tak selalu menghadirkan kebahagiaan. Sebaliknya, banyak yang merasa tersesat dan bertanya-tanya, apa sebenarnya tujuan hidup di dunia yang serba mudah ini?
Inilah yang menjadi kegelisahan utama dalam Fight Club. Ketika hidup menjadi terlalu nyaman dan mudah, manusia kehilangan panggilan besar yang menggetarkan jiwa. Mereka terjebak dalam pencarian makna semu, berharap kebahagiaan ditemukan di rak-rak barang mewah atau dalam pencapaian materi. Namun semakin keras mereka berusaha, semakin dalam pula rasa kosong yang dirasakan. Dunia modern menciptakan ilusi kebahagiaan, namun di balik ilusi itu, manusia tetap merindukan sesuatu yang lebih. Alasan untuk bangkit setiap pagi, sesuatu yang layak untuk diperjuangkan, dan makna yang mampu menyatukan hati di tengah keterasingan. Di bagian inilah, Fight Club menantang kita untuk melihat kembali sejarah, untuk belajar bahwa makna sejati tak pernah lahir dari kenyamanan semata, melainkan tumbuh di atas luka, perjuangan, dan pengorbanan yang tulus. Tanpa itu semua, manusia hanya akan menjadi penumpang pasif dalam hidupnya sendiri, terus mencari-cari makna di tempat yang salah, dan akhirnya terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Nyaman, namun hampa. Bagian 3. Budaya konsumerisme dan kekosongan makna. Ketika dunia memasuki era baru yang penuh dengan kemajuan teknologi dan kemudahan akses terhadap berbagai kebutuhan, manusia mulai menjalani hidupnya seperti mengikuti naskah yang telah dituliskan oleh para pemilik modal dan penguasa industri. Setiap detik hidup kita dikemas dalam iklan, setiap keinginan dibentuk oleh katalog, dan setiap identitas disusun dari benda-benda yang kita beli. Disinilah budaya konsumerisme bertumbuh subur, membius manusia modern dengan janji kebahagiaan yang mudah, seolah-olah cukup dengan membeli barang terbaru, hidup akan terasa lebih bermakna. Dalam Fight Club, narator hidup di tengah tumpukan furniture designer, membolak-balik katalog IKEA dengan penuh hasrat, berharap menemukan benda yang mendefinisikan dirinya sebagai manusia. Ia menyebut fenomena ini sebagai insting bersarang IKEA, sebuah dorongan untuk terus menambah koleksi barang-barang demi mengisi kekosongan batin yang tak pernah tuntas. Setiap pembelian seolah-olah menjadi upaya menambal lubang makna yang menganga di dalam jiwa. Namun semakin banyak barang yang dikoleksi, semakin dalam pula rasa kehilangan yang dirasakan. Ia berkata dengan getir, "Aku memiliki segalanya, bahkan piring kaca dengan gelembung kecil dan cacat di dalamnya." Ada kepuasan sesaat, namun kebahagiaan sejati tetap terasa asing dan jauh. Fenomena ini bukan hanya milik tokoh fiksi. Di dunia nyata, jutaan orang menjalani pola hidup serupa, bekerja di pekerjaan yang tidak mereka cintai, menukar waktu dan energi dengan uang demi bisa membeli barang yang bahkan tak benar-benar mereka butuhkan. Tyler Durden, sosok revolusioner dalam Fight Club, menyindir keras pola pikir ini. Kita adalah konsumen. Kita adalah produk sampingan dari obsesi gaya hidup. Kejahatan, kemiskinan, bahkan pembunuhan tidak lagi menjadi perhatian utama. Yang kita pedulikan justru majalah selebriti, televisi dengan ratusan saluran, dan nama orang lain yang tertera di celana dalam kita. Budaya konsumerisme menciptakan ilusi bahwa kebahagiaan itu sederhana. Beli barang baru, naikkan status sosial, dan pamerkan ke dunia luar. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Manusia semakin terjebak dalam lingkaran tanpa akhir, selalu merasa kurang, selalu dikejar kecemasan untuk tampil lebih baik, lebih sukses, lebih menarik di mata orang lain. Akhirnya, kita tidak lagi membeli untuk memenuhi kebutuhan, melainkan untuk memuaskan ego dan menutupi rasa tidak aman yang menggerogoti diri. Ada paradoks yang mencengangkan dalam budaya ini. Di satu sisi, manusia semakin dikelilingi benda-benda mewah dan fasilitas modern. Di sisi lain, hati semakin mudah merasa kosong dan putus asa. Konsumerisme menawarkan kebahagiaan instan, namun mengorbankan kedalaman jiwa. Setiap barang yang dimiliki membawa beban baru,
bukan hanya beban finansial, tetapi juga beban eksistensial. Karena tanpa sadar, benda-benda yang kita miliki pada akhirnya justru memiliki kita. Kita menjadi budak keinginan sendiri, membangun penjara tak kasat mata dari tumpukan barang yang seharusnya memberi kebebasan, namun justru menjerat. Di tengah kegilaan konsumsi, manusia kehilangan kemerdekaan batin. Mereka sibuk mengumpulkan, namun lupa merasakan. Mereka pandai membeli, namun tak tahu lagi bagaimana menemukan kebahagiaan yang sederhana. Semua aktivitas dikemas untuk dipamerkan. Setiap momen hidup dirancang untuk menjadi konten. Identitas manusia modern berubah menjadi etalase berjalan, di mana nilai diri diukur dari seberapa lengkap lemari pakaian, seberapa mahal furnitur rumah, dan seberapa banyak pengikut di media sosial. Melalui Fight Club, kita diajak untuk merenung. Apakah benar hidup ini hanya soal mengumpulkan barang, mengejar penampilan, dan mengisi kekosongan dengan belanja tanpa akhir? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang selama ini kita lupakan? Di balik keramaian toko dan layar gadget, di balik tawaran diskon dan promo besar-besaran, ada suara hati yang rindu kebebasan. Bukan kebebasan untuk membeli, tapi kebebasan untuk menjadi manusia yang benar-benar hidup dan merasakan makna sejati. Bagian 4. Krisis identitas dan individualisme. Semu dalam sistem konsumerisme. Ketika konsumerisme telah meresap ke setiap pori kehidupan, identitas manusia pun perlahan mulai kehilangan esensi aslinya. Tidak lagi dibentuk oleh nilai, kebijaksanaan, atau pengalaman. Identitas zaman ini justru tercipta dari benda-benda yang menempel di tubuh dan ruang pribadi kita. Dalam Fight Club, realita ini diwakili dengan sangat tajam. Narator merasa hidupnya lengkap hanya ketika ia berhasil memiliki semua barang yang ditawarkan katalog. Seakan-akan ia sedang membangun sebuah aku yang baru melalui koleksi perabotan dan baju bermerek. Namun, semakin lengkap koleksi itu, semakin samar pula siapa dirinya yang sejati. Disinilah krisis identitas mengendap pelan-pelan. Budaya konsumerisme bukan hanya menawarkan barang, tetapi juga menjual citra, gaya hidup, bahkan kepribadian. Manusia diminta untuk memilih siapa mereka lewat barang yang mereka pakai, mobil yang mereka kendarai, atau tempat kopi yang mereka kunjungi. Semuanya serba permukaan, mudah diganti dan dibuang begitu tren baru datang. Slogan-slogan iklan membius dengan janji kebebasan, kebaruan, dan keunikan. Padahal yang terjadi hanyalah gelombang seragam baru yang dibalut dengan label individualism. Tyler Durden, dengan sinis namun jujur, menelanjangi absurditas dunia ini. Ia berkata, orang-orang bekerja di pekerjaan yang mereka benci, membeli barang yang tidak mereka butuhkan, demi mengesankan orang-orang yang bahkan tidak mereka sukai. Dunia menjadi panggung sandiwara besar, di mana setiap orang berlomba memamerkan pencapaian palsu dan kebahagiaan yang artifisial. Media sosial, pusat perbelanjaan, dan layar kaca, semuanya menjadi ajang kompetisi untuk memamerkan versi diri yang sempurna. Padahal di balik senyum dan foto indah, seringkali tersembunyi kegelisahan, kecemasan, dan kekosongan yang makin sulit diakui. Ironi terbesar dari semua ini adalah lahirnya individualisme semu. Di permukaan, manusia modern tampak semakin bebas mengekspresikan diri, memilih jalan hidup, bahkan menciptakan identitas baru setiap saat. Namun di balik kebebasan itu, ada tekanan halus dari sistem. Kamu harus unik, kamu harus berbeda, kamu harus menonjol di antara lautan manusia lain. Akibatnya, banyak yang akhirnya justru terjebak menjadi berbeda bersama-sama, ikut-ikutan tren anti-mainstream yang sudah dikemas rapi oleh industri. Bahkan pemberontakan dan kebebasan kini telah dijadikan komoditas. Jaket kulit, tato, motor gede,
gaya hidup nomaden. Semua bisa dibeli, semua bisa dijual, semua bisa dipamerkan. Seolah-olah makna hidup bisa dibeli dengan kartu kredit. Di era ini, tidak ada lagi nilai abadi. Nilai diri diukur dari jumlah like, komentar, dan followers. Seseorang merasa berarti jika diakui oleh dunia maya, bukan lagi oleh ketulusan relasi manusiawi. Setiap hari, manusia sibuk membangun citra, takut kehilangan eksistensi di tengah arus informasi yang deras. Mereka menambal kekosongan hati dengan pengakuan digital, berharap pengakuan dari orang asing bisa mengisi kekosongan yang dulu diisi oleh kasih sayang, persahabatan, dan pencapaian nyata. Fight Club dengan kejam membongkar semua ilusi ini. Ia mengingatkan bahwa benda-benda yang kamu miliki pada akhirnya akan memiliki dirimu. Identitas yang terlalu tergantung pada barang, citra, dan status sosial akan mudah runtuh ketika kehilangan semua itu. Manusia akhirnya jadi rapuh, mudah hancur ketika realitas tidak sesuai dengan gambaran sempurna yang mereka ciptakan. Dalam ketergesaan mengejar pengakuan dan identitas instan, manusia justru kehilangan jati dirinya yang paling dalam. Pada akhirnya, bagian ini mengajak kita untuk bertanya dengan jujur. Siapakah aku tanpa semua benda, tanpa label, tanpa pengakuan dari luar? Adakah makna yang tersisa jika semua yang aku koleksi dan pamerkan hilang seketika? Inilah krisis identitas terbesar manusia modern, terjebak dalam sistem yang mengagungkan individualisme, namun di waktu yang sama menjadikan kita semua bagian dari kawanan besar yang takut untuk benar-benar menjadi diri sendiri. Bagian 5. Manusia terakhir, Nietzsche dan cermin kehampaan modern. Di balik narasi Fight Club yang penuh dengan pemberontakan dan satire, tersembunyi jejak-jejak pemikiran filosof besar. Friedrich Nietzsche. Nietzsche pernah meramalkan datangnya manusia terakhir, sebuah simbol zaman di mana manusia berhenti bermimpi besar, berhenti berjuang untuk sesuatu yang luhur, dan memilih hidup dalam kenyamanan yang steril, tanpa gairah serta tanpa resiko. Dalam bukunya yang legendaris, Thus Spoke Zarathustra, Nietzsche melukiskan manusia terakhir sebagai makhluk yang hanya peduli pada keamanan, kenyamanan, dan kenikmatan jangka pendek. Mereka tak lagi berani keluar dari zona nyaman, enggan mengambil risiko, dan menghindari tantangan yang bisa mengguncang ketenangan hidup mereka. Narator dalam Fight Club adalah gambaran nyata dari sosok ini. Seseorang yang menjalani hidupnya di jalur yang telah dipetakan oleh masyarakat, tanpa pernah benar-benar bertanya apakah jalan itu memang pilihan hatinya sendiri. Ia bangun setiap pagi untuk pekerjaan yang tidak dicintainya, lalu pulang mengisi waktu dengan belanja dan konsumsi yang tak berujung. Hari-harinya berlalu dalam siklus monoton, menumpuk barang demi barang, namun tetap saja merasa kosong di dalam. Tidak ada gairah untuk menciptakan sesuatu yang berarti, tidak ada keberanian untuk melawan arus, tidak ada hasrat untuk bertumbuh melampaui batas-batas kenyamanan. Nietzsche menyebut kondisi ini sebagai nihilisme. Kehilangan makna yang mendalam, hidup hanya mengikuti arus, tanpa cita-cita besar. Manusia terakhir tidak peduli lagi pada hal-hal agung, tidak mau berjuang untuk nilai-nilai luhur, bahkan menertawakan siapa saja yang masih berani bermimpi, atau mencari makna di luar kenyamanan pribadi. Ia hanya ingin hidup lama, selamat, dan tenang, meski harus menukar kebebasan dan keaslian dirinya dengan rutinitas yang membosankan. Disinilah tragedi besar dunia modern terjadi. Manusia yang seharusnya menjadi pencipta makna justru tenggelam dalam pasrah dan keletihan batin. Sistem sosial dan ekonomi modern ikut memperparah keadaan ini. Segala sesuatu dikemas rapi, mulai dari pendidikan, karier, hingga kebiasaan sehari-hari, sehingga kita hampir tidak pernah benar-benar dipaksa untuk berpikir dan menentukan sendiri makna hidup kita.
Iklan dan budaya populer membujuk agar kita percaya bahwa hidup yang ideal adalah hidup yang penuh dengan kenyamanan. Rumah besar, kendaraan mewah, pakaian bermerek, dan liburan ke tempat eksotis. Akhirnya, manusia kehilangan naluri untuk bertanya, siapakah aku sesungguhnya? Apa tujuanku hidup di dunia ini? Benarkah kebahagiaan hanya soal mengumpulkan benda atau eksistensi di dunia maya? Dalam Fight Club, Tyler Durden hadir sebagai perwujudan kebalikan dari manusia terakhir. Ia adalah sosok yang berani menantang sistem, menolak kenyamanan semu, dan memaksa orang di sekitarnya untuk keluar dari rutinitas pasif. Tyler menjadi suara yang membangunkan jiwa-jiwa yang tertidur di bawah selimut kemapanan, mengajak mereka untuk menjadi lebih dari sekadar penumpang dalam hidupnya sendiri. Ia menegaskan bahwa hanya dengan keberanian menciptakan nilai dan makna hidup yang baru, manusia bisa menemukan kembali kemerdekaan sejati. Nietzsche menyebut sosok ini sebagai Übermensch, manusia yang melampaui, manusia yang berani menentukan makna hidupnya sendiri, yang menciptakan nilai-nilai baru dan hidup dengan penuh kesadaran serta keaslian. Übermensch tidak takut kehilangan kenyamanan, sebab ia tahu bahwa kehidupan sejati terletak pada keberanian menghadapi ketidakpastian, pada perjalanan penuh resiko, dan pada pencarian makna yang tak pernah usai. Bagian 5 ini menjadi cermin tajam bagi kita semua. Apakah kita telah menjadi manusia terakhir yang hidup hanya untuk menghindari luka dan kegagalan, yang lebih suka memilih jalan rata dan aman, meski harus menekan impian dan gairah dalam hati? Ataukah kita berani menjadi pencipta, pejuang makna, yang tidak takut kehilangan segalanya demi kebebasan dan pertumbuhan jiwa? Disinilah Fight Club dan pemikiran Nietzsche mengajak kita untuk berani melawan arus besar zaman, untuk bertanya ulang dan menjawab sendiri. Hidup seperti apa yang layak diperjuangkan sampai akhir? Bagian 6. Pemberontakan, transformasi, dan kelahiran makna baru. Setelah menelusuri labirin kehampaan konsumerisme dan mengenal bahaya menjadi manusia terakhir yang diramalkan Nietzsche, kita akhirnya sampai pada panggilan utama, Fight Club. Ajakan untuk memberontak, berubah, dan melahirkan makna hidup yang benar-benar otentik. Tyler Durden hadir bukan sekadar sebagai sosok perusak tatanan, tetapi sebagai peniup api perubahan. Ia menggugat kenyamanan, menantang rutinitas, dan memaksa manusia menatap ke dalam dirinya sendiri. Bertanya, adakah makna yang lebih dari sekadar mengoleksi benda dan status? Pemberontakan dalam Fight Club dimulai bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kesadaran. Kesadaran bahwa segala yang selama ini dikejar, barang, status sosial, pengakuan, ternyata tak pernah mampu mengisi kekosongan batin. Tyler berkata, hanya setelah kau kehilangan segalanya, kau benar-benar bebas untuk melakukan apapun. Ini adalah undangan untuk melepaskan keterikatan pada benda, harapan palsu, dan identitas yang rapuh. Pemberontakan sejati dimulai saat manusia berani mengakui kehampaan, menerima kegagalan, dan membiarkan lapisan-lapisan topengnya luruh, satu persatu. Transformasi ini menuntut keberanian yang luar biasa. Setiap orang dipanggil untuk membongkar kebiasaan lama, melawan rasa takut kehilangan, dan mulai membangun makna baru yang benar-benar bersumber dari dalam diri. Dalam Fight Club, perubahan itu digambarkan secara ekstrim. Fight Club, dan kemudian Project Mayhem, menjadi wadah bagi jiwa-jiwa yang terasing untuk melepaskan amarah, menantang batas diri, dan akhirnya menemukan kembali kehidupan dalam bentuk yang paling mentah. Namun, di balik semua kekerasan dan pemberontakan, pesan utamanya tetap sama. Keluar dari penjara rutinitas adalah satu-satunya jalan menuju kebebasan jiwa. Makna baru yang dilahirkan dari pemberontakan ini bukan sekadar anti terhadap sistem,
melainkan afirmasi atas kehidupan itu sendiri. Manusia yang berani menantang sistem konsumerisme dan menggali nilai-nilai pribadinya akan menemukan kembali hasrat untuk hidup sepenuhnya, mencintai proses, dan merayakan kegagalan sebagai bagian dari pertumbuhan. Tyler memberi contoh melalui aksi-aksinya yang seringkali ekstrim. Ketika ia mengancam Raymond K. Hassel, seorang pegawai toko, untuk kembali mengejar mimpi lamanya menjadi dokter hewan, ia sedang mengguncang kesadaran Raymond, menghancurkan zona nyaman demi membangkitkan keberanian untuk hidup dengan tujuan sejati. Esok harinya, Raymond akan menikmati sarapan paling nikmat dalam hidupnya, karena untuk pertama kalinya ia benar-benar merasa hidup. Fight Club menegaskan bahwa kebebasan sejati hanya dapat diraih setelah kita berani kehilangan segalanya, yakni melepaskan obsesi pada kepemilikan, reputasi, dan ekspektasi luar. Saat kita tak lagi dikendalikan oleh kebutuhan semu, kita bisa menciptakan nilai sendiri, menulis ulang jalan hidup, dan menemukan alasan personal untuk bertahan. Transformasi ini adalah panggilan spiritual yang dalam, mengajak manusia keluar dari kerumunan anak tengah sejarah yang pasif, menuju keberanian menjadi pencipta sejarah versi dirinya sendiri. Pemberontakan ini memang tidak mudah dan tidak selalu berjalan mulus. Banyak yang akan menertawakan, menganggap gila, atau bahkan menolak perubahan. Namun, sebagaimana pesan terakhir Nietzsche, hanya mereka yang punya keberanian menciptakan makna sendirilah yang akan menemukan kekuatan bertahan dalam hidup. Di tengah gelombang konsumerisme yang tak pernah puas, manusia seperti inilah yang mampu menulis ulang sejarahnya, meninggalkan jejak keberanian, dan membuktikan bahwa hidup layak diperjuangkan bukan karena benda yang dikumpulkan, melainkan karena makna yang dilahirkan dari pilihan dan perjuangan yang tulus. Bagian 6 ini adalah undangan terbuka bagi siapapun yang merasa jenuh dan terjebak dalam rutinitas. Beranilah untuk kehilangan, beranilah untuk berubah, dan temukan kebebasan sejati dalam penciptaan makna hidup yang benar-benar milikmu sendiri. Pada akhirnya, Fight Club bukan sekadar cerita tentang perlawanan fisik atau kekacauan sosial, tetapi sebuah refleksi mendalam tentang pencarian makna di zaman yang penuh kenyamanan namun kosong. Lewat kisah narator dan Tyler Durden, kita diajak merenungi kegelisahan yang tumbuh dalam diri manusia modern. Kegelisahan yang lahir dari rutinitas tanpa tujuan, dari identitas yang dibangun oleh benda, dan dari ilusi kebahagiaan yang dijual oleh sistem. Di tengah dunia yang terus memuja konsumerisme dan citra, Fight Club mengingatkan kita untuk berhenti sejenak, menelusuri lorong batin, dan bertanya dengan jujur, apakah selama ini kita benar-benar hidup, atau hanya menjalani hidup seperti mesin yang diprogram? Apakah kita berani kehilangan segalanya demi menemukan kebebasan dan makna yang sejati? Atau kita memilih tetap nyaman, tenggelam dalam arus, dan perlahan kehilangan jiwa? Kisah ini menantang kita untuk berani memberontak, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan keberanian membongkar ilusi, melepaskan keterikatan, dan menciptakan nilai hidup yang otentik. Karena pada akhirnya, kebahagiaan tidak pernah hadir dari tumpukan benda, melainkan dari keberanian untuk memilih jalan sendiri, mencipta, gagal, bangkit, dan menemukan alasan yang tulus untuk bertahan. Semoga kita semua mampu menjadi manusia yang tak sekadar hidup di tengah sejarah, tetapi menjadi pencipta sejarah, penulis makna, dan pelukis harapan bagi diri sendiri dan dunia. Sebab, hidup yang benar-benar dijalani adalah hidup yang penuh dengan keberanian, pencarian, dan makna yang lahir dari hati yang merdeka.